Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvianti Tanjung dari kelas 10 IPA 1. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kita tentang ruang lingkup biologi. Untuk memperjelas mengenai materi kita tentang ruang lingkup biologi, mari kita simak video saya berikut. Kali ini mengenai ruang lingkup biologi. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, kita harus tahu dulu nih apa arti dari biologi. Biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios artinya ilmu dan logos artinya kehidupan. Jadi biologi ini artinya yaitu ilmu tentang kehidupan. Oke, materi kita selanjutnya mengenai tentang cabang-cabang biologi. Tahu nggak sih kalau cabang dalam biologi itu sangatlah luas. Adanya ilmu ini untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu biologi secara mendalam. Jadi, ruang lingkup biologi yang paling mendasar adalah yang pertama yaitu morfologi. Ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu anatomi. Ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur-struktur makhluk hidup. Yang ketiga yaitu fisiologi. Ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi setiap alat tubuh makhluk hidup. Yang keempat yaitu histologi. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Dan yang kelima yaitu sitologi. Ilmu yang mempelajari tentang sel pada makhluk hidup. Yang keenam yaitu genetika, yaitu ilmu biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat dari makhluk hidup. Yang ketujuh yaitu zoologi, ilmu biologi yang mempelajari tentang dunia binatang. Dan yang kedelapan yaitu botani, ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan yang kesembilan yaitu bakteriofag, ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Dan yang ke-10 yaitu virologi, ilmu biologi yang mempelajari tentang virus. Materi kita selanjutnya yaitu mengenai tingkat objek dalam ruang lingkup biologi. Tingkat objek yang dipelajari dari mulai tingkat molekul hingga bioma akan kita jelaskan satu persatu bagaimana tingkatan-tingkatan yang ada dalam ruang lingkup biologi. Yang pertama yaitu tingkat molekul. Pada tingkat molekul, biologi mempelajari subseluler atau organel. Contohnya pada cabang ilmu virologi yang mempelajari permasalahan virus. Yang kedua yaitu tingkat sel. Sel adalah tingkatan tepat di atas molekul. Contohnya saat kita mempelajari mengenai perbedaan sel tumbuhan dan hewan, dapat berkontraksi dan menggerakkan tulang. Yang keempat yaitu tingkatan organ. Organ adalah sekumpulan jaringan pada makhluk hidup. Contohnya, kamu dapat mengetahui berbagai penyakit pada organ dalam manusia beserta dengan obatnya. Yang keenam yaitu tingkat populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang berada di tempat dan waktu yang sama. Contohnya, kamu dapat mempelajari bagaimana cara budidaya ikan lele. Yang ketujuh yaitu tingkatan komunitas. Komunitas adalah sekumpulan dari populasi. Dalam komunitas, makhluk hidup akan berinteraksi dengan sesama spesiesnya atau spesies lainnya. Yang kedelapan yaitu tingkatan ekosistem.